Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potensi Kita, podcast LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. Hari ini saya nggak sendirian, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari tim Dharma Wanita LL Dikti 3. Mau tahu siapa aja? Sebelum ini kita kenalan dulu bersama saya Nugroho selaku Humas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta. Dan di acara Potensi Kita, podcast LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. Halo, selamat siang. Assalamualaikum ibu-ibu yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih nih sudah hadir di Potensi Kita. Nah, jadi LL Dikti itu punya yang namanya podcast LL Dikti Wilayah 3, kita namakan dengan Potensi Kita Keren, gitu. ya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu ibu-ibu dari Dharma Wanita LL Dikti Wilayah 3. Ada ibu siapa aja di sini? Saya Iya, Nina. boleh. Ibu Nina, Kalau saya Ibu Lina. Ibu Lina, Mirip iya. namanya mirip. Kembaran. Kembaran. Baik, Bu Nina dan Bu Herlina. Nah, Bu Nina dan Bu Herlina ini salah dua ya pemirsa ya, adalah anggota dari Dharma Wanita LL Dikti Wilayah 3. Mungkin bisa dijelaskan dulu backgroundnya Bu Nina untuk Dharma Wanita kita nih Bu gitu. Kenapa Ibu yang terpilih nih menjadi Dharma Wanitanya Bu? Mungkin bisa dijelaskan secara sedikit Bu. Kenapa Ibu bisa di sini gitu? Saya di sini dalam artian posisi. Yes, posisi Dharma Wanita Bu. Oke, ya saya sebagai istri dari kepala lembaga di sini. Mm-mm. Dan mungkin ya secara otomatis mungkin seperti itu. Di samping itu juga teman-teman di sini para karyawan meminta saya untuk menjadi kepala Dharma Wanita. Ya alhamdulillah saya insya Allah bisa melaksanakan ya. Kita mari bergabung dan kita bersama-sama ya. Ya. Itu Iya, jadi Bu ada Nina yang kurang. ada yang kurang nanti kita akan tanyakan lagi ya. Jadi Bu Nina ini adalah istri dari Pak Kepala ya, Ya. istri dari Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Jadi otomatis mau tidak mau ya Bu ya terjun jadi Dharma Wanitanya di sini Bu. Iya Pengennya dong. sih enggak. Oh gitu ya. Enggak sih, enggak. Ya kalau memang itu kita bisa laksanakan. Kalau saya inginnya semua tuh guyup. Mm-mm. Kita melaksanakan. Kalau memang saya sanggup, saya pasti sanggup dan saya akan lakukan. Kalau tidak, saya akan katakan tidak. Nah, oke, baik. Nah, kalau Bu Herlina sendiri nih, saya mau tanya nih Bu. Sebetulnya kalau Dharma Wanita di LL Dikti sendiri itu seperti apa sih Bu? Apakah sudah terbentuk dari zaman dulu atau gimana Bu? Kalau Dharma Wanita LLDT itu Mm-mm. dulu namanya Kopertis ya dulu ya. Sebelum tahun 95 kebetulan saya kan baru bergabung di tahun 95. Jadi Wah, udah berapa tahun tuh ya? udah betul. 28 ya Bu ya? Betul, sudah lama memang sudah ada, sudah terbentuk dan memang dulu sangat aktif gitu Bu Nina gitu. Tapi kelamaan sempat vakum gitu. Nah, dengan adanya Bu Nina kembali di sini ya berharap sih. Udah sangat Wah. berharap supaya Dharma Wanita kita bisa Wow. seperti dulu lagi. Oh, berarti dulu Gitu. sudah aktif, sudah, tapi sempat sangat. vakum ya Bu ya? Sempat vakum Terutama lama. pas pandemi ya. Sebelum pandemi pun sudah vakum. Oh, oke. Gitu. Nah Bu, kalau misalnya dari zaman dulu biasanya Dharmawan itu ngerjain apa sih Bu Lina di sini? Banyak ya, terutama anggotanya juga banyak Bu Nina dulu. Selain dari istri para karyawan, terus karyawatinya ya yang perempuan terutama, dan juga keanggotanya itu dari luar gitu, seperti istri para pimpinan perguruan tinggi. Oh, Karena gitu. iya, karena kita kan membawahi perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah kita begitu. Dan untuk program kerjanya juga banyak, terutama untuk tentang kegiatan sosial begitu. Pernah ada sunatan massal gitu. Terus bantuan ke panti asuhan gitu, itu banyak Mas Bu. Oh, jadi sudah ada ya, Sudah tapi ada, sempat sudah vakum. Nah, vakum. kalau Bu Nina sendiri gimana nih? Ibu kan di sini nih gitu
bangkitkan lagi nih dari yang vakum sehingga bisa mulai aktif. Kira-kira Bu, Ibu sudah di sini kan Bapak tuh sekitar 3 bulan lebih ya? Ya, Kayaknya 3 jalan 4 bulan. bulan. Nah, jalan 4 bulan. Kira-kira dari 3 bulan itu apa sih Bu yang udah dilakuin Bu gitu? Istilahnya 100 hari pertama Bu. Wih. Luar Gimana biasa. gimana Bu? Di awal Dharma Wanita itu kembali Mm-mm. prosesnya ya, itu kita sudah melaksanakan satu Sudah. kegiatan ya. Sudah. Mm-mm. Itu dengan Pegadaian dan Mm-mm. dengan Yayasan Kanker. Oh, baik. Nah, alhamdulillah, walaupun mungkin atensi dari pesertanya itu sendiri masih belum terlalu wow gitu ya, pesertanya, tapi dengan seiring jalan dan waktu, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depannya, kegiatan berikutnya itu akan lebih baik. Mm. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kita ingin melakukan satu kegiatan parenting ya, Iya, Bu ya, betul, betul. gitu. Dan ini sedang dijajaki. Mudah-mudahan juga semua proses dari apa yang kita inginkan Mm-mm. dan selanjutnya dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Oh, wah luar biasa ya. Iya. Baru 3 bulan berjalan, udah buat acara kolaborasi ya Bu ya. 1 bulan 1 terbentuk. bulan 1 terbentuk. bulan terbentuk. Ada kegiatan itu ya, begitu ya Bu Nina ya. Mantap. Mantap, Emang luar kalau biasa. ibu-ibu yang bikin tuh langsung jadi ya Bu ya. Aduh jangan gitu dong, Aduh, nanti gitu kita ya? terbang susah. Aduh, aduh. akhirnya. Oh gitu Bu. Nah mungkin boleh diulas kenapa sih Ibu milih topik kanker pada saat itu dan kenapa sih kolaborasi dengan Pegadaian? Apakah ada program gitu yang oh ini cocok nih kayaknya nih buat anggota LL Dikti 3 gitu. Terutama yang kanker Bu mungkin. Kalau kanker, saya mengambil bidang itu karena banyak sekali masyarakat, walaupun sebenarnya mereka sudah tahu kanker itu apa, tapi jujur banyak sekali informasi yang sebenarnya banyak loh, masyarakat tuh banyak yang belum paham. Mereka tahu tapi mereka tidak paham. Nah itu yang harus terus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang kanker belum ada obatnya, tapi ikhtiar kita dengan berbagai cara itu pasti kita bisa mengatasinya. Karena banyak yang menjadi korban kanker itu sendiri, mereka termasuk kakak saya almarhum itu telat mereka mengetahui. Itu sangat telat mengetahui. Jadi di samping keterbatasannya mereka untuk bisa memahami bahwa ini loh yang harus dia kerjakan karena dia sendiri sudah terkena penyakit itu sendiri, tapi dengan kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman dari masing-masing, itu mereka tidak mau untuk berobat, mereka tidak mau mengambil jalan yang memang seharusnya mereka tempuh gitu. Nah, jadi kita harus yang namanya memberikan penjelasan kepada masyarakat, karena kalau kita tidak mengatasinya dari awal sedini mungkin, itu akan menjadi dampak yang berat ya, karena nggak mudah, dan apalagi bagi mereka-mereka yang punya keterbatasan, khususnya keterbatasan biaya. Karena pengobatan kanker itu sendiri tidak murah, sangat mahal. Dengan kemoterapi yang harus sekian kali dijalankan, itu kalau berhasil kemoterapinya itu hasilnya di badan si pasien itu sendiri. Kalau tidak berhasil harus diulang lagi. Gitu. Jadi lebih meluas ya Bu ya. Jadi Dharma Wanita tuh bukan hanya
kegiatan yang wah bersifat di luar atau apa, ternyata edukasi juga penting ya Bu ya. Betul, penting dan banget. itu yang mudah dilakukan ya, kita bermitra gitu ya Bu ya, selama 3 bulan udah langsung gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 1 Iya. bulan pertama langsung bikin. Ada kegiatan. Betul. Nah, kalau Bu Lina sendiri Bu, waktu tahun 90-an gitu, Ibu kan bergabung 95 ya. Iya, betul. Nah, sebetulnya ada nggak sih Bu kalau zaman dulu sama zaman sekarang perbedaannya Bu, kalau kegiatannya dulu? Mungkin kegiatan dulu apa gitu Dharma Wanita Bu, waktu zaman dulu. Kita pengen tahu nih gambaran ibu-ibu Dharma Wanita zaman dulu tuh ngapain sih gitu kalau di sini. Selain tadi sunatan gitu, selain Gitu itu. ya. Ya, mungkin karena ini baru Bu Nina ya. Mm-mm. Jadi kalau saya mau membandingkan dulu dengan sekarang, sepertinya jangan dulu gitu. Iya, betul. Karena ini kan baru terbentuk, baru Terlalu satu kali. dini. Iya, Mm-mm. betul. Kalau dibanding dulu kita juga sampai apa namanya, refreshing gitu, bawa keluarga besar LLDT 3 itu atas nama Dharma Wanita begitu ya. Banyak itu kegiatan-kegiatan itu, dan arisan gitu setiap bulan 1 kali itu pertemuan Dharma Wanita kita di kantor gitu. Terus lagi kita silaturahmi Mm-mm. ke perguruan tinggi Oh, yang oke. memang ada Dharma Wanitanya di sana gitu. Nah, kalau kita bicara saat sekarang mungkin kita program-program kerja ya Bu ya. Ya. Dan saya sangat bersyukur gitu Mm-mm. punya ketua Dharma Wanita yang baru gitu, begitu semangat gitu ya, baru 1 bulan terbentuk dengan adanya kolaborasi kegiatan dari Bea Cukai apa Bu tadi kanker sama Yayasan Kanker. Yayasan Kanker sama Pegadaian. gitu. Iya. Ya mungkin Jadi nanti kedepannya seperti itu kita ya, Bu ya. nanti kita akan buat yang sama seperti dulu, mungkin bisa lebih lagi ya Bu. Iya Bu. Kita support. Enggak kan, ini bukan membandingkan, ini kita pengen tahu nih gambaran kan, karena kan pemirsa potensi kita nih kan hal yang baru nih di sini, baru diangkat gitu kan. Oh gimana sih kalau dulu, oh ternyata dulu juga seperti itu ya. Mungkin juga itu ada bisa yang kita kolaborasikan juga di era sekarang begitu. Nah Bu, sebetulnya kalau di LL Dikti 3 sendiri nih ya, keanggotaannya gimana sih Bu untuk Dharma Wanita Bu Nina gitu? Mungkin apakah khusus buat yang istrinya aja, atau mungkin ibu karyawatinya, atau mungkin ada terobosan baru gitu yang mungkin unik nih di LL Dikti 3 aja nih yang ada gitu, kepengennya atau kira-kiranya tuh gimana Bu? Pengennya ya. Pengennya ya. Kalau saya pribadi, ini secara pribadi, memang namanya Dharma Wanita. Tapi yang namanya Dharma Wanita itu sendiri itu pasti akan terkait kepada para suami. Oke. Pasti. Ya, itu pasti. Tapi karena mengingat ini adalah organisasi wanita, saya inginnya kalau secara aturan mungkin karyawan ya, istri karyawan. Istri karyawan. Nah, istri karyawan. Tapi berhubung di wilayah 3 ini kebanyakan perempuan, akhirnya para karyawatinya pun yang PNS ya, itu menjadi anggota Dharma Wanita gitu. Tapi saya pinginnya laki-laki pun Jadi hadir, Bisa hadir ya. kalau perlu jadi anggota, karena supaya paham ini loh, yang namanya Dharma Wanita itu kegiatannya seperti minimal mereka tahu, mereka paham. Jadi kalau seandainya para istrinya berkegiatan, jangan sampai dipertanyakan ngapain sih, apaan sih, gitu kan. Jadi ya paling tidak itu. Dan juga ada kalau nggak salah tuh aturannya bagi mereka yang sudah menikah ya. Ya, Kalau nggak salah karyawan atau PNS yang sudah menikah. Nah kalau saya inginnya mungkin di wilayah kita ya, para pegawai atau karyawan yang belum menikah pun itu menjadi anggota. Dharma Wanita. Ya paling tidak kita bisa berkolaborasi. Karena apa? Kan yang sudah jadi pegawai itu rata-rata sudah di atas 40 ya umurnya. Saya gak bilang gitu ya Bu, kayaknya Ibu masih umur 25an nih kayaknya. Aduh. Ya, Kadang terus suka nggak kepikir loh. suka nggak pikir ya Bu ya? Nggak kepikir ya.
eh kita kan sudah berumah tangga, pasti banyak sekali hal yang kita pikirkan ada dalam benak kita tuh pasti banyak sekali. Kadang-kadang ada ide dari yang muda-muda tuh nggak kepikir loh sama kita, gitu. Jadi kita butuh banget yang namanya energi dari yang muda-muda tuh. Kalau memang kita bisa lakukan ya, kenapa tidak gitu. Jadi kita berkolaborasi, kita sama-sama. Kalau orang Sunda bilang guyub. Guyub, wah Nah, kita harus guyub gitu, ya. Iya. Jadi jangan ada batasan sebenarnya Batasan ya ya. kalau menurut saya. Tapi memang mungkin batasannya itu sendiri karena ada apa ya, aturan atau apa ya, itu harus PNS ya atau Nah, nanti kita itu kita harus- bahas lagi nanti atau iya, kita yang cari akan- pakarnya ya, Bu ya. Boleh kita pakai. Kan kita ngobrol di LL Dikti 3 aja. Betul, betul. Oh, jadi begitu ya, pengennya semuanya bisa ikut ya, Bu ya. Bisa, pengennya seperti itu ya buat Dina ya kita gitu. ya. Minimal yang Sudah. perempuan ya, minimal yang perempuan. Gitu. Oke, jadi berarti yang belum berkeluarga pun boleh ya kalau di LL Boleh. Dikti ya. Boleh Bantu-bantu dong. ya. Untuk bantu-bantu dan memberikan ide yang nggak kepikir ya sama kita. Memberikan ya. masukan, Masukan. insight ya. Ya, gitu. Gimana Bu Lina? Ya, tapi seperti yang Bu Nina sampaikan tadi memang kita perlu ya Bu. Jadi bukan berarti harus yang sudah menikah saja gitu. Yang belum menikah pun harus menjadi anggota, bukan harus ya, disarankan, Nah. disarankan untuk menjadi Inginnya. anggota. Inginnya. Karena mereka yang masih single kan nantinya juga berkeluarga. Nah, itu dia. Itu dia. Tadi juga kan kata Bu Lina, LL Dikti itu kan membina ya, 200 sekitar 270 perguruan tinggi. Ya. Ini data di bulan November 2000 271. 271 perguruan tinggi, data di November 2023 ya. Iya, betul. Gimana kalau misalnya kolaborasi tentang Dharma Wanita yang ada perguruan tinggi swasta di sama di LL Dikti 3 memungkinkan nggak kira-kira? Itu sudah menjadi suatu rencana kita ya Bu ya. gitu. Gimana? Mungkin bisa dijelaskan nih, Ya. buat di spill dikit Bu. Ya memang itu rencana Dharma Wanita kita memang sudah kita rapatkan. Nanti keputusan seperti apa memang kita akan melibatkan perguruan tinggi gitu. Gitu. Karena penting gitu ya. Kalau mau ngelihat ke belakangnya gitu. Dengan adanya perguruan tinggi PTS khususnya gitu di wilayah kita ini menurut saya sangat mendukung dengan kemajuan Dharma Wanita kita begitu. Kalau hanya anggotanya hanya cukup di LL Dikti saja, bukan khawatirnya ya, tetapi memang ruang lingkup untuk keluar itu lebih kecil gitu. Terbatas, Ya, sangat lebih terbatas. terbatas. Tapi kalau emang kita dan memang Dharma Wanita itu memang harus keluar, tidak harus eksternal, nggak harus internal aja gitu. Iya, siap. Nah, kalau Bu Nina sendiri menanggapinya gimana Bu untuk ada kolaborasi ini Bu? Kolaborasi itu bagus ya kalau menurut saya, karena supaya kita lebih luas memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, karena setiap manusia itu kan pasti berbeda-beda, Nah, keinginan, pengalaman dan sebagainya. Nah, dari hal itu pihak yang tadinya belum tahu bisa menjadi tahu. bisa menjadi tahu. Gitu. Yang tadinya nggak bisa jadi Menjadi bisa. Gitu. Kalau memang memungkinkan dalam waktu dekat kita bisa berkolaborasi, kenapa tidak? Nah, Gitu. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana kita kesempatannya ya. Ya. Karena kan kita baru banget ya mau memulai lagi kegiatan Dharma Wanita ini karena Cukup sudah lama cukup vakum. lama vakum. Lebih ya Bu ya, dari 5 tahun ya. Lebih 10 tahun pun. 10 tahun pun Ya, lebih ya. gitu. Dan sekarang ini boleh dibilang kita baru akan memulai lagi dari nol. Ya, Karena zaman sudah berubah, kondisi sudah berubah, Betul. segala rupa sudah banyak sekali yang berubah. Gitu. Jadi ya. Jadi biar perguruan tinggi swastanya juga dan LLD-nya guyup. Guyup. Betul. Biar lancar semuanya. dengan guyup, Nah, silaturahim makin terbentuk. Kan silaturahim juga memberikan kesempatan kita untuk memperoleh
Rezeki hal. salah satunya. Iya Bu, kalau salah satu Rezeki kan banyak, betul. poin-poinnya banyak. Ada lagi Bu, Betul. ya kan salah satunya rezeki Bu. Betul. Iya, Ya, iya. kalau benar semua 10 Bu. Kalau salah satu 9 ya Bu ya. Nah gitu. Jadi buat para perguruan tinggi swasta nih yang mempunyai Dharma Wanita bisa langsung ya nanti join di LL Dikti 3. Iya. Nanti kita akan bisa bikin apa sih namanya edarannya gitu Bisa, ya bisa, bahwa ya. kita bikin Itu sudah pengumuman. kita rencanakan ya Bu Ketua Betul ya, Nah, untuk bikin apa sih namanya suatu undangan gitu. Betul, Kalau betul. misalnya ada kegiatan, minimal kita ketemu dulu kali ya, meet up dulu Betul. gitu. Insya Allah Insya dalam waktu dekat. Tinggal bagaimana Mbak Lina dukungan ketua memang harus Kayaknya Bu Lina cocok jadi humasnya Dharma Wanita LL Dikti 3 nih. apapun itu memang kalau untuk kebaikan akan tampak nggak ya Bu ya. Iya, oke ya. Jadi seperti itu ya Bu. Nah, kalau tadi Bu kan katanya pengen bikin yang namanya seminar parenting ya. Kira-kira bisa di-spill sedikit nggak sih Bu? Itu apa gitu? Gambarannya aja Bu. gambarannya itu sebenarnya parenting di situ kepada nggak hanya anak muda saja ya, Ya. kepada yang sudah dikatakan tidak muda pun karena zaman udah begitu banyak sekali berubah. Itu kalau saya lihat sekarang melihat dalam kehidupan masyarakat itu terlalu individual. Oh gitu. Ya, jadi jangan sampai deh yang seperti itu tuh ada ya di lingkup LL Dikti. Jadi siapapun itu yang namanya parenting itu tidak akan pernah jauh dari yang namanya bagaimana kita menyikapi diri dan memelihara yang namanya adab. Ah ya. Itu. Luar biasa. Karena kalau ya seperti halnya kita kalau dengan orang tua ya, sepintar apapun kita, sesukses apapun kita, kalau kita tidak punya adab, Nah, Nggak apa-apanya. nothing ya Bu ya, nggak ada nothing, apa-apanya. nothing sama sekali. Betul. Karena buat apa kita punya kekuasaan, buat Nah. apa kita punya harta banyak, buat apa kita punya jabatan, kalau kita tidak punya adab kita nggak akan disukai. Betul. Betul. Gitu. Jadi apapun itu satu sama lain minimal kita harus bisa beradab Nah, satu dengan yang lainnya. Intinya itu sih, parenting itu sendiri ya ibaratnya kayak kita dengan orang tua sendiri bagaimana sih? Gitu. Namanya juga parenting. betul. Gitu. Iya, jadi lebih menumbuhkan lagi ya nilai-nilai luhur bangsa ya Bu ya. Betul. Bukan hanya nilai luhur bangsa saja, tapi secara nasional internasional loh. Nah, Itu sangat dibutuhkan. Kalau kita nasional aja nggak bisa, gimana kita mau internasional? betul. Gitu. Sekarang kalau dulu kan wah kayaknya kita mau menghadapi zaman globalisasi. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya Bu ya kata globalisasi, kayaknya udah di era globalisasi ya udah. Udah. Kalau zaman dulu kayaknya seminar menghadapi era globalisasi gitu. Nah itu dia ya. Jadi emang itu penting ya, adab nilai luhur bangsa baik nasional gitu Mau maupun internasional. kita jadi harus bisa melihat ya secara go internasional juga. Nah, ini kan menarik banget ya Bu program parenting gitu. Kira-kira Bu sasarannya siapa sih Bu kalau misalnya kita pengen bikin program kayak gini Bu? Sasaran pesertanya maksudnya. Kalau saya pribadi melihat tuh seluruhnya. Seluruhnya ya. Betul. Terutama yang muda-muda ya. Karena kalau saya lihat anak-anak muda ya sekarang ini terlalu digitalisasi ya. Kalau menurut saya, mereka seperti nggak punya apa ya, Bu Lina ya, apa-apa gadget, gitu. Jadi bahkan orang tua pun sekarang banyak yang seperti itu. Kita lagi pegang gadget nih, kita lewat. Padahal di situ tuh ada orang tua kita, dia lewat aja, cuek. Oh, kadang wush gitu ya. Kalah tuh kereta api. Iya,
Lawan nyelonong bae nyelonong kalau kata bae. orang Selonong Sunda. boy kata Selonong anak-anak boy. sekarang mah. Iya. Selonong boy. Jadi sasarannya bisa semua ya. Ya. Bisa Mungkin saya semua. juga bisa ikut join ya, Bu Oh ya. iya dong, join harus. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Iya. Oke. Nah, Bu Nina kan pasti dulu pernah kecil ya, pernah punya orang tua juga kan. Kira-kira waktu zaman dulu tuh pernah ikut kegiatan orang tuanya Bu Nina, ikut Dharma Wanita gini nggak sih, Bu? Sangat. Sangat. Gimana, Bu? Bisa ceritain nggak sih, Bu, zaman dulu nih yang Ibu rasakan, Bu? Kalau kalau zaman dulu tuh ibu saya kebetulan juga dia sebagai ketua Dharma Wanita di tempat ayah saya almarhum bekerja. Kegiatannya tuh macam-macam. Kalau seandainya Dharma Wanita itu atau kantor ayah saya ingin mengadakan satu acara, terutama dari masalah acara budaya ya, itu kita sampai latihan loh. Anak-anak karyawan itu sampai diikut sertakan Oh. untuk nari, untuk musik, macam-macam. Oh. Ada kulintang, ada angklung, yang tradisional, yang sifatnya semua tradisional. Ada juga sih yang udah modern kayak gitar, piano, itu ada. Kita semua bareng latihan karena kita sekolah waktu itu. Jadi kita latihannya tuh kalau nggak Sabtu Minggu atau pulang sekolah Kumpul di mana? kumpul di mana. Dan kebenaran waktu itu tempat kumpul kita tuh di Simpruk. Wah, Simpruk. daerah Ya. Senayan ya, Bu. Tuh. Wah, Ibu anak Simpruk nih zaman dulu ya. Iya. Hits Aduh. banget ya. Lalu Bu. Iya, kita kalau Asik juga ya dengarnya pengalaman kalau Bu sudah latihan tuh secara tidak langsung dengan latihan itu kita ketemu banyak orang kan. Dari ketemu banyak orang itu kita bisa punya kenalan lebih banyak. Banyak sekali deh ininya manfaat dan keuntungannya buat kita. Nina. Ya. Secara tidak langsung itu membina silaturahim ya. Nah, Betul, itu seneng banget saat itu tuh. kira-kira Bu, dari itu dulu yang paling inget banget itu Ibu pas tampil apa gitu, Bu? Ingat nggak, Bu? Yang saya ingat banget Paling berkesan. paling berkesan tuh saat saya dan adik-adik saya, kakak saya yang perempuan ya, tapi kalau yang laki-laki dia menampilkan, dia kan ikut taekwondo. Nah dia memberikan apa ya, kayak semacam pentas gitu dengan teman-teman taekwondo, tim taekwondonya itu di panggung gitu. Dan kalau saya kulintang dengan adik-adik saya. Kulintang gimana Bu mainnya, Bu? Berarti boleh juga dong kali-kali Bu Nina Sudah tampil jadi. lupa sekarang, sudah puluhan tahun. Sudah lupa. Gimana Bu, kulintang mainnya gimana, Bu? Ya pukul-pukul Oh, gitu dipukul-pukul ya. Bahannya hampir sama kayak angklung dari bambu. Dari bambu. Tapi dia besar-besar. Besar-besar. Jadi ibarat Tung kalau gitu ya, Bu? Enggak ya? kalau di gamelan itu sebenarnya hampir mirip kayak gamelan ya. Apa sih yang Jawa tuh? Ah, itulah Bu. Apa? Saya lupa namanya. Iya, itu kalau kata anak kecil mah yang ningnang ningdung gitu ya, ya. Bu. Nang ninggung. Iya, aku juga lupa. Masuk gue biasanya main nang ning. Nanti kita bisa insert gambar yang kita maksud ya. Gamelan Jawa yang itu. Itu kurang lebih hampir sama, cuman beda dari bahan pembuatan aja. Kalau kulintang itu dari bambu, mirip-mirip kayak angklung. Cuman kalau kulintang kan dipukul ya. Kalau bambu, kalau angklung kan kita gerakkan, gitu, digoyang. goyang-goyang seperti Ya, itu. gitu. Itu bisa loh kita ngelihat angklung di Bandung tuh ada tuh. Masih ada? Ada, Masih ada ya? namanya apa, saung ujo. Saung Ujo. Itu kalau Bukan saung Hugo ya? Ujo ya, ntar jadi saung Ugo, betul. itu banyak loh wisatawan mancanegara ke sana tuh datang, mereka pengen tahu seperti apa musik tradisional kita. Siap Bu, saya ntar turis dari Mancan Jakarta Bu. Mantan Jakarta, salah ya. Gitu. Oke. Kalau Bu Herlina bisa taekwondo nggak Bu? Waduh, nggak bisa. Bisa nggak nari Bu, joget Bu? Bisanya begitu take lah. away. Iya, take Kalau away ya. ibu-ibu kan bisanya take away. Betul. Oke, ibu-ibu ini kan udah masuk ke segmen terakhir nih kayaknya. Kira-kira nih Bu Nina, kesan dan pesan ya untuk Dharma Wanita di LL Dikti itu apa sih? Baik internal dulu, terus maupun eksternal gitu mungkin Bu. Pesan dan kesan ya.
Kalau pesan, Mm-mm. saya ingin semua eh, peserta atau anggota daripada Dharma Wanita, ayo Hayu. kita bareng-bareng, kita guyup, jangan ragu. Karena secara langsung tidak langsung kegiatan Dharma Wanita itu sendiri, mungkin ada yang tidak sadar bahwa kegiatan Dharma Wanita itu sebenarnya itu jembatan ilmu buat masing-masing, diri masing-masing, tanpa mereka sadari sebenarnya. Tapi suka ada yang Dharma Wanita Apaan sih gitu ya? apaan sih gitu kan. Bahkan ada loh Mas Ugo yang sedikit kurang baik ya menilai Dharma Wanita itu. Bahkan ada yang sampai menyampaikan ke saya itu Dharma Wanita itu hanya ngambur-ngamburin, tidak ada kurang ya, Ngamburin apa nih? ngambur-ngamburin tenaga, waktu, dana. Itu ada sampai menyampaikan saya seperti itu, tapi tidak mau melihat apa sih manfaatnya di balik semua kegiatan yang menurut dia seperti itu. Jangan sampai lah ya di wilayah 3 ini punya pikiran seperti itu. Semoga Itu di luar ya, semoga tidak ada di kita. Nah, kalau seandainya nanti kita mengadakan satu acara, saya pengen semuanya guyup, saya pengen Guyup. semuanya kompak. Kenapa? Karena kita mengadakan satu acara itu bukan tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Betul. Walaupun mungkin untuk sebagian orang, saya udah tahu, saya sudah pernah ngikut acara itu sendiri di luar. Tapi karena kita mengadakannya ini di kantor, itu kan mereka tidak harus mengeluarkan biaya ya, Bu Lina ya, gitu. Itu pure untuk kebutuhan dan kebaikan kita sendiri. Jadi saya pingin jangan sampai ada yang ya seperti itulah gitu, yang tidak yang- mendukung lah. yang gitu. tidak mendukung gitu. Saya pengen kita sama-sama, hayu kita kompak, kita saling mendukung, kita saling support. Karena kegiatan apapun kalau tidak ada yang mensupport, gimana mau Nggak jalan. berjalan dengan baik Betul. gitu. Kalau kesan saya mungkin terlalu dini ya, Iya. saya memberikan kesan karena kita juga baru Iya. sekali ya. Belum ada kesan ya. Ya, Iya. kesan yang benar-benar berarti itu buat saya belum ada. Betul, betul. Karena masih terlalu dini untuk Nah, saya kalau kesan menilai. pertama, Bu. Jadi kayak lagu. Nah, Kesan pertama sampai sejauh ini sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah apa sih namanya? Eagernya. Eager tuh keinginan yang besar untuk ikut, saya lihat ada, tapi mungkin karena mungkin terlalu dini, masih awal banget ya, mungkin mereka masih bertanya-tanya gimana sih, ya gimana sih? bakal gimana sih gitu kan, dan sebagainya. Itu kalau dari saya. Oke. Entah kalau dari Bu Lina. Itu ya, jadi Optimis, Bu. optimis. Optimis ya. Tantangan itu pasti ada, tetapi Iya. kita meyakinkan diri gitu ya. Bu. Betul. Bu, Iger itu bukan yang buat kondangan itu, Bu. Justru Eager itu adalah merek salah satu. Oh gitu. Oh iya, brand ternama. Ibu bisa aja nih. Itu Siger, Bu. Singer ya. Iya. Oke, jadi tetap ya seperti itu ya, Bu ya. Apa sih namanya, untuk dukungannya pastinya ya, untuk dari kita juga. Dan pasti Bu Lina selalu optimis ya, Bu ya. Oh iya dong. Kenapa optimis, Bu? Iya, karena ketuanya siapa dulu? Wih, Jadi mau GR. aduh, luar biasa ya. Kalau yang namanya optimis itu buat saya rumus kudu. Nah, Betul loh. Oh gitu. Benar. Gitu. Rumus kudu. Jadi apa nih yang Kudu tuh penting? harus. nah, rumus kudu tuh harus. Mohon maaf ya pemirsa, ini bahasanya campur-campur karena kita Indonesia ya, Bu. Ya, bener Indonesia banget. campur daerah gitu ya. Kolaborasi. Betul ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau saya lihat di
status WA-nya Bu Nina ya, itu ada kata-kata mutiara dalam bahasa Jepang, itu apa sih Bu? Iya. Aduh. Saya Aduh. malah nggak perhatiin. Nah kan, Status saya tuh ganbate kudasai. ganbate kudasai. Nanti ada tulisan Jepangnya di sini ya. Apa Bu artinya Bu? Jangan pernah menyerah. Nah, Tuh, jangan pernah menyerah. Kalau Bu Herlina ada nggak tagline-nya Bu? kayak lagu juga ya, jangan pernah menyerah gitu. Iya betul ya Bu ya. Dari siapa sih lagunya itu? The Massive Bu ya, jangan menyerah ya. Nanti insert ya, masukin ke sini lagunya sekelas ya The Massive ya. Kalau Bu Lina ada nggak Bu? Apanya tuh? Itu tagline-nya Bu. Kalau tadi Bu Nina kan Ganbate ganbate kudasai. Ya kalau saya sih tetap ya tadi tetap semangat, Tetap semangat. Selalu semangat Bu. selalu semangat. Tantangan itu pasti ada, Nah, tetapi kita tetap semangat. betul. Semua bagaimana kembali kita menyikapinya tuh seperti apa. Iya, nah kalau saya jangan lupa untuk bersyukur. Wih, Bersyukur, tagline-nya bersyukur, Ugo ya. bersyukur ya. Bersyukur. Oke, Bu Nina sebagai closing statement kira-kira Bu, Dharma Wanita LL Dikti dalam 2 kata menurut Ibu apa Bu? Misalnya keren dan hebat gitu, Oh, atau gitu. apa? Dharma Wanita LL Dikti dalam 2 kata. Dharma Wanita LL Dikti Tiga. khusus wilayah 3 Wilayah 3 dalam 2 kata Bu. dalam 2 kata. Apa tuh? Apa ya? Ayo Bu. Mas strong. Mas strong. Oke, kalau Bu Herlina, Semangat dan sukses. Mas strong dan semangat dan sukses. Wah. Itu ya apa sih namanya Dharma Wanita di LL Dikti 3. Baiklah Bapak dan Ibu serta para pimpinan perguruan tinggi serta para ya fansnya LL Dikti Wilayah 3, jangan lupa untuk like, subscribe dan apa Bu? Komen. Habis itu share juga di acara Potensi Kita, podcast LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. Saya Nugroho beserta bintang tamu saya yang sangat luar biasa dari Dharma Wanita, Ibu. Saya Nina. Iya. Dan saya Ibu, Lina. iya, mengucapkan undur diri dari hadapan teman-teman semua dan para rekan-rekan LL Dikti semua nih dimanapun Anda berada ya. Kita punya sebutan adalah namanya L. Nah, kita L dan sebutannya untuk para pendengar setia kita atau penonton setia namanya Tris Bu. Iya. Jadi kita L dan Tris harus berpisah dulu ya. Oke. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Potensi Kita, podcast LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. Dadah. Ah.